Selamat tengah hari kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat bagi kita semua. Salam. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik. Pada tengah hari ini kita dapat bersama kembali lagi di tempat ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk meneruskan kebaktian kita pada saat ini. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Mari kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja Syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu
datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami berdiri di tempat ini. Kami ingin bawa penyembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah di tempat ini ya Tuhan. sekali lagi. Raja atas segala
Doa hari ini, Allah Maha Kuasa, Engkau memanggil umat-Mu bersaksi bahwa dalam Kristus Engkau memuliakan manusia kepadamu. Tolonglah kami memberikan Injil kasih-Mu dan semua orang yang mendengarnya dipulihkan kepadamu melalui Dia yang mati bagi kami dan yang telah pun bangkit dan sekarang memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dalam Kitab Bilangan pasal 13 ayat 26 hingga pasal 14 ayat 4. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu, kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amari diam di pergunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Inilah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga 26. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 11 hingga 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.
Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahnya untuk disalibkan. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan masa dan tempat ini ke dalam tangan Tuhan sekali lagi. Kiranya Tuhan berbicara di tengah-tengah kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang membantu kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan juga bertindak untuk mempraktikkan, mentaati firman-Mu sehingga firman-Mu seperti benih yang akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir untuk siri khotbah yang kita ambil dari Matius, kitab Matius ini. Jadi ini yang terakhir, dan minggu depan kita ada satu siri khotbah yang baru. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap hari kita harus membuat pilihan. Kalau kita bangun tidur, kita akan membuat pilihan. Mau pakai pakaian apa hari itu? Mau pakai baju warna merah atau yang biru? Setiap hari kita harus membuat pilihan. Apa mau makan? Apalagi? Saya pikir ada banyak. Kemana mau pergi? Dan sebagainya. Jadi bukan hanya pilihan yang remeh-temeh, bukan hanya pilihan yang selalu kita buat setiap hari, tetapi ada juga pilihan yang harus kita lakukan, yang harus kita putuskan. Mungkin itu pilihan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita mau memilih calon suami atau calon istri, bukan kita pilih sembarangan kan? Mau pilih betul-betul. Orang mengatakan pilih-pilih langsat, terpilih yang bangsat bilang. Jadi jangan seperti itu. Jadi pilihan kita itu kita akan membuat pilihan setiap hari, sama ada itu pilihan yang kecil, biasa, sederhana, ataupun ada pilihan yang sangat berat yang harus kita ambil keputusan. Kadang-kadang situasi atau keadaan di sekeliling kita itu boleh mempengaruhi pilihan kita. Ya, keadaan. Kalau keadaan itu mendesak kita akan membuat pilihan. Persoalannya, pada waktu kita terdesak, adakah kita membuat pilihan yang betul? Karena setiap pilihan itu ada akibatnya, sama ada pilihan kita itu pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi diri kita ataupun mendatangkan keburukan bagi kita. Tetapi kalau kita bercakap seorang Kristen, orang Kristen maksudnya pengikut Kristus, kita harus membuat pilihan. Dan apabila kita membuat pilihan, pastikan bahwa pilihan kita itu betul. Meskipun ada risikonya. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimanakah kita membuat pilihan yang betul pada hari ini? Dalam kisah yang dibacakan dalam Injil tadi, ada dua tokoh yang saya akan buat perbandingan. Bagaimana kita membuat pilihan betul, pilihan tepat dalam kehidupan kita. Yang pertama pilihan Pilatus.
Apakah yang dipilih oleh Pilatus? Berkompromi. Dalam ayat yang ke-18, Matius 27 ayat 18 hingga 26, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia memang tahu itu. Walaupun ada banyak tuduhan, dia tahu Yesus tidak bersalah. Tetapi motif di sebaliknya itu karena pemimpin-pemimpin agama mereka dengki. Ayat 19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Perkataan perkara orang benar itu, jangan campuri, itu peringatan dari istrinya. Karena dalam mimpi istrinya sangat menderita ya, mungkin ada sesuatu yang berlaku sehingga dia memperingatkan suaminya Pilatus supaya tidak mencampuri perkara orang benar. Kemudian dalam ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam, kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan basuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesanya lalu diserahkan untuk disalibkan. Walaupun dalam pertemuan itu perbincangannya dengan Yesus, dia mengetahui bahwa orang itu tidak bersalah. Yesus itu tidak bersalah. Dia dihadapkan karena pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin agama, mereka dengki kepada Yesus. Oleh sebab itu, Yesus diberi tuduhan. Ada banyak tuduhan sebenarnya. Tapi Yesus tidak menjawab sedikit pun tentang tuduhan itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Pilatus tahu. Bukan dia tidak tahu. Tetapi apakah pendekatan Pilatus? Apabila Pilatus didesak, karena dia wakil wali negeri atau dia itu wakil dari pemerintahan Romawi. Jadi dia harus menjaga ketentraman di Israel waktu itu. Karena dia wakil. Kalau dia lakukan sesuatu yang boleh mengancam keselamatan, menimbulkan keributan, keriuhan, atau ada orang Israel yang bangkit melawan pemerintah Roma, saya percaya tugasnya sebagai gubernur waktu itu, wali negeri, gagal. Jadi dia tahu Yesus ini orang benar, dia tahu Yesus tidak bersalah, dia tahu Yesus itu tidak layak untuk dijatuhi hukuman mati, tetapi pendekatan Pilatus, dia kompromi. Walaupun dia tahu, tapi pada akhirnya dia mengizinkan Yesus ditangkap, disesa, lalu disalibkan. Karena terdesak. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada keadaan-keadaan tertentu, apalagi situasi yang menekan kita, menyebabkan kita membuat pilihan, tetapi pilihan yang kita lakukan itu kadangkala bukan pilihan yang benar. Kita tidak memilih kebenaran, walaupun kita tahu itu kebenaran firman Tuhan, itu kebenarannya. Tetapi kita lebih memilih
berkompromi. Kenapa? Karena mungkin kepentingan kita secara pribadi dipertaruhkan. Contohnya, kalau kita jumpa muat kuasa dan kita tidak ada surat, ada dua cara. Satu, kau bagi sagu hati, kau dilepaskan. Kedua, kau terima surat cinta, saman, pergi mahkamah, bayar semua. Jadi dalam situasi yang demikian, apa yang menjadi pilihan kita? Yang pertama, lebih mudah bukan? Tidak ditangkap, kita bagi saja sagu hati. Yang kedua, agak susah. Tidak bagi satu sagu hati artinya kena tangkap. Dan mulai banyak proses pengadilan dan sebagainya. Apabila kita berada di tempat itu, situasi seperti itu, adakah kita sama seperti Pilatus? Pada akhirnya dia kompromi. Adakah kita juga dalam keadaan seperti itu kita kompromi? Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 hingga 4, dikatakan di sana, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini nasihat Paulus kepada Timotius, anak didiknya. Masih muda, karena Paulus memperingatkan dia akan datang waktunya. Paulus ini seorang Timotius ini menggembalakan. Akan datang waktunya dalam kawanan gembalanya itu, anggota jemaahnya itu akan datang waktunya. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Akan timbul pengejar-pengejar sesat dan orang lebih suka mendengar ajaran yang tidak sehat. Ajaran-ajaran yang salah. Mereka mengumpulkan guru-guru yang mengajarkan mereka, guru-guru ini yang menurut kehendak mereka sendiri. Mereka mau mendengar daripada guru-guru ini mengajar mereka untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Jadi apa yang ajaran firman Tuhan yang betul, yang sehat, itu mereka tidak mau dengar. Mungkin ajaran firman Tuhan itu akan menegur mereka, menegur kehidupan mereka. Dan itu membuatkan mereka tidak senang. Mungkin ajaran firman Tuhan itu agak keras bagi mereka. Dan mereka pikir ini tidak sesuai untuk saya. Jadi mereka mengumpul guru-guru yang sanggup mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak menyentuh tentang dosa, yang tidak menyentuh tentang apa-apa untuk menghendaki orang itu bertobat, kembali kepada Tuhan dan sebagainya. Ajaran-ajaran yang mendatangkan sukacita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya mereka berkompromi. Iman mereka antara ajaran benar, ajaran sehat dengan ajaran yang hanya memuaskan kehendak mereka dan telinga mereka. Mereka kompromi. Mereka lebih suka memilih ajaran yang salah. Mereka lebih suka memilih ajaran-ajaran yang bagi mereka itu membuatkan mereka senang, membuatkan mereka bersukacita dan sebagainya. Tetapi ajaran Tuhan yang bersifat keras seperti menegur, tinggalkan perbuatan dosa, percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya, mungkin ajaran itu tidak sesuai bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Kadang-kala kalau kita baca firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu bercakap tentang berkat, kita pikir, oh ini sesuai untuk saya. Kalau kita baca firman Tuhan dan firman Tuhan itu bercakap tentang perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, oh kita rasa ini sesuai untuk saya. Tetapi apabila kita sampai kepada satu bahagian firman Tuhan yang menegur kita supaya kita berpaling daripada kehidupan kita yang salah, yang menegur kita supaya kita bertobat daripada dosa, mungkin kita pikir itu agak keras bagi saya. Oh ini tidak sesuai untuk saya, ini untuk orang lain. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada istilah kita memilih-milih firman Tuhan. Firman Tuhan yang lembut, firman Tuhan yang memberkati, firman Tuhan yang sifatnya mendatangkan sukacita. Oh kita pikir ini untuk saya. Tetapi
untuk firman Tuhan yang bersifat keras, yang menegur dan sebagainya, kita rasa ini bukan untuk saya. Tidak boleh. Kalau tidak, kita kompromi. Kita lebih suka memilih yang mudah, yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Tetapi untuk firman Tuhan yang sifatnya keras, oh ini bukan untuk saya. Adakah kita berkompromi? Matius pasal 15 ayat 1 hingga 6. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar firman perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dan demikian firman Allah akan menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat menyanjung adat. Setiap suku kaum ada adatnya. Tetapi ada adat yang tidak setuju dengan ajaran firman Tuhan. Persoalannya adakah kita kompromi? Kita mau ikut Tuhan, dalam masa yang sama kita juga menjunjung adat yang kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti contoh di sini, Yesus mengatakan orang-orang yang berkata kenapa kenapa murid-muridnya mereka melanggar adat istiadat nenek moyang mereka makan sebelum basuh tangan. Yesus juga mengatakan, kamu pun karena adatmu kamu melanggar perintah Allah. Ada firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu antara 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Tetapi di kemudian hari mereka mengatakan semua yang diperlukan untuk memelihara ibu bapaknya itu, kalau itu semuanya, kosnya, biayanya itu dipersembahkan kepada Allah, lalu orang itu tidak wajib lagi katanya menghormati bapaknya atau ibunya. Jadi adakah perintah Tuhan itu menjadi yang pertama dan yang terutama? Perintah Tuhan di sini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Atau adat istiadat itu yang lebih tinggi daripada perintah Tuhan? Adat istiadat mereka, kalau mereka sudah gunakan uang itu, biaya untuk memelihara orang tuanya, itu digunakan untuk dipersembahkan kepada Allah. Macam rohani juga kan, dipersembahkan kepada Allah. Jadi tidak ada lagi kewajiban bagi mereka untuk memelihara ibu bapak mereka, menghormati ibu bapak mereka, karena kos perbelanjaan itu sudah mereka persembahkan itu kepada Tuhan. Agak rohani juga. Ini adat istiadat mereka. Tetapi Yesus mengatakan, dengan demikian firman Allah akan menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Gereja Anglikan tidak membenarkan adat istiadat Mak Badung. Itu jelas. Dan saya pernah bertanya kepada salah seorang padri bangsa Toraja tentang hal itu. Karena ada orang bertanya, kenapa tidak boleh? Apa sebabnya? Dan padri ini mengatakan, sebenarnya mereka ini bukan tidak tahu. Mereka tahu, karena itu sudah dibahas bertahun-tahun yang dulu. Mereka sudah membulatkan tekad bahwa mereka tetap mau lakukan itu. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita orang Kristen,
gereja Anglikan memang kita tidak membenarkan. Karena apa yang berhubungan dengan orang mati, itu kita tidak campur tangan. Karena seorang yang sudah meninggal dunia, rohnya meninggalkan dunia ini pergi ke dunia roh. Jadi apalagi yang kita mau bercakap, apalagi yang kita mau menyandung tentang orang yang sudah meninggal dunia, itu sia-sia, tidak ada artinya. Kalau mau menghibur, hiburlah keluarga yang masih hidup. Hiburlah keluarga yang ditinggalkan, hiburlah keluarga yang bersedih. Hiburkanlah keluarga yang masih hidup. Bukan maksudnya kita lupakan orang yang sudah meninggal dunia, tidak. Tetapi sudah ada perpisahan di situ antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Tidak ada kaitan. Jadi apa yang orang hidup lakukan atau katakan kepada si orang yang sudah meninggal dunia, itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau mau sampaikan, sampaikanlah kepada orang yang masih hidup, keluarga yang ditinggalkan. Mereka memerlukan itu. Jadi saudara yang sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, itu sudah ada dalam konstitusi. Kita punya undang-undang dalam gereja Anglikan, bahwa kita tidak mengizinkan, kita melarang. Kita tidak menyalahkan anggota kalau mengadakan mak badung. Tetapi kita melarang. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi keluarga, kalau ada kematian, akan mengalami keadaan atau situasi yang mendesak Anda. Sama ada dari pihak sebelah mau itu diadakan karena itu adat, dan daripada pihak gereja itu dilarang. Dan kalau ketahuan, gereja tidak akan campur tangan lagi dalam urusan pengkebumian. Itu gereja Anglikan. Saya tidak bercakap gereja-gereja yang lain. Ini pendirian gereja Anglikan. Jadi ketika menghadapi keadaan seperti itu, apa yang kamu mau lakukan? Kamu harus buat pilihan. Tetapi pilihan itu mestilah pilihan yang betul, bukan kompromi. Pilatus apabila dia membuat pilihan, kompromi. Adakah kita juga demi adat, ada yang mengatakan biar mati anak, jangan mati adat. Kamu setuju kayak? Mungkin kalau orang tua dulu iya, kedengaran iya pada waktu itu. Tapi sekarang siapa yang sanggup anaknya mati karena adat? Adakah yang mau? Atau jangan itu anak. Adakah kamu sendiri? Adakah kita sendiri sanggup mati karena adat? Kalau adatnya yang bagus, kita sanjung. Adat yang bagus itu menyatukan masyarakat, itu bagus, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak melarang. Hanya ada adat tertentu yang kita tidak boleh lakukan, kita tidak boleh amalkan. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Asal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu yang kita tidak mau lakukan. Mana yang lebih tinggi? Perintah Allah atau perintah manusia? Jadi kita harus membuat pilihan. Nasihat firman Tuhan, jangan kita kompromi. Kita harus membuat pilihan dan pilihan yang betul. Kedua, kita melihat pilihan Yesus. Matius pasal 27 ayat 11 hingga 14. Yesus memilih untuk berdiam diri. Ayat 11, lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama, selepas itu dibawa kepada Pilatus untuk dihakimi, ada banyak tuduhan. Kita firman Tuhan di sini, ada banyak tuduhan yang dilemparkan kepada Tuhan Yesus. Dalam Injil yang lain ada banyak saksi yang
muncul untuk memberikan kesaksian-kesaksian palsu menentang Yesus. Tetapi ketika Pilatus sendiri menjual siasat Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memilih untuk berdiam diri. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, memang sebagai manusia apabila keadilan kita itu diremehkan atau diinjak-injak orang lain, pasti dalam diri kita mau bangkit, kita mau menyuarakan kebenaran kita. Kita mau menuntut keadilan bagi diri kita sendiri. Tetapi dalam case Yesus, kalau Yesus berdiam diri artinya seperti Yesus mengiyakan tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya. Seperti Yesus menyangkal dirinya sendiri, dia harus menyatakan kebenarannya supaya dia dinyatakan tidak bersalah. Tapi Yesus memilih untuk berdiam diri. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa Yesus berdiam diri? Di tengah-tengah suasana atau keadaan yang mendesak dia, dituduh dan banyak saksi yang muncul, tapi Yesus memilih untuk berdiam diri. Apa sebabnya? Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus tahu dia benar, sudah pasti. Pilatus pun tahu dia benar, istri Pilatus mengatakan dia orang benar. Yesus tahu itu. Tetapi Yesus berdiam diri, kenapa? Karena itulah satu-satunya jalan Yesus akan memenuhi misinya. Misinya apa? Pada akhirnya dia akan mati di atas kayu salib. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kejadian, sebelum dia ditangkap, 3 kali Yesus memberitahu tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang pertama. Kedua, Matius pasal 17 ayat 22 hingga 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius pasal 20 ayat 18 hingga 19. Ini yang ketiga. Sekarang kita pergi ke Yerusalem untuk anak manusia akan diserahkan. Pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya dia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita jumpa dokter karena kita sakit kepala dan dokter katakan ada cancer di otakmu, kita sangka kita hari itu kurang sehat, sakit kepala yang biasa-biasa kita pikir, kemudian pergi ke dokter dan dokter mengatakan ada penyakit cancer. Apa perasaanmu? Kita pasti terkejut kan? Kita sangka ini sakit kepala yang biasa. Tapi rupa-rupanya ada penyakit yang mematikan. Cancer. Yesus 3 kali. Dia tidak bercakap tentang kematian orang lain. Tapi dia menubuatkan kematiannya sendiri. 3 kali. Dia akan menderita. Dia akan mati. Tetapi dia akan bangkit. Artinya Yesus tahu bahwa dia akan menempuh jalan salib. Dia tahu akhirnya dia akan mati di atas kayu salib. Bayangkan kalau di tengah-tengah pengadilan itu Yesus membela dirinya sendiri. Pilatus tahu dia tidak bersalah. Kemungkinan Pilatus melepaskan dia karena Yesus memberi hujah-hujah bahwa dia tidak ada kesalahan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia hanya berdiam diri. Bagi Yesus jalan salib itu harus ditempuhnya.
Kemudian ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Dalam Matius pasal 26 ayat 39, 42, 44. Ada 3 kali Yesus berdoa. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Cawan itu, cawan yang harus diminum itu melambangkan penderitaan yang bakal Yesus alami. Dalam doanya, Yesus Tuhan, dia juga manusia. Dalam doanya seperti manusia, perasaan manusia, dia takut mengalami atau menghadapi penderitaan kematian. Sehingga ketika dia berdoa, peluhnya ini berubah menjadi titik-titik darah. Sangat gemetar, sangat ketakutan. Dan dia mengatakan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau dapat, biarlah penderitaan ini berlalu daripada. Kalau dapat, biarlah jalan salib itu berlalu daripadanya. Itu kehendaknya. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kemudian dalam ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kemudian ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga, doa yang sama. Kalau dapat, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 8. Ini teladan Yesus. Pilihan Yesus. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk menempuh jalan salib. Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini pilihan Yesus. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk mengikuti jalan salib. Walaupun itu sangat menderita bagi dia dan membuatkan dia gemetar pada mulanya. Dan dia berdoa, biarlah ini berlalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Tetapi kalau kita melihat di sini, Yesus taat. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus, apabila kita mengalami desakan dan kita harus membuat pilihan, sama ada kita mau kompromi, itu jalan singkat, jalan pintas, jalan yang mudah, jalan yang menguntungkan diri kita sendiri, tapi kita tahu itu bukan kebenaran. Atau kita melihat kepada Yesus, mengikuti teladan Yesus, meskipun Yesus tahu yang dia akan diadili dengan cara yang tidak adil, yang dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan disalibkan, sama seperti 2 orang penjanaya yang disalibkan. Tetapi Yesus memilih melakukan kebenaran. Yesus taat untuk memenuhi kehendak Bapanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita didesak, apakah pilihan kita? Apakah kita mau kompromi? Tutup mata saja, lupakan saja. Atau
kita taat. Sama seperti Yesus taat kepada Bapaknya. Dalam satu contoh yang lain, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 hingga 29 dan 41. Ini Petrus dan rasul-rasul. Mereka membawa keduanya dan menghadap mereka kepada mahkamah agama. Mahkamah agama yang pernah mengadili Yesus. Imam besar mulai menanya mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Nama itu nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ketika Petrus dan seorang rasul ditangkap karena mengajarkan nama Yesus, apa yang Petrus katakan? Oleh karena ini mahkamah yang sama yang pernah menjatuhkan Yesus, sehingga Yesus dijatuhi hukuman mati. Mahkamah yang sama, adakah mereka harus takut? Tidak. Petrus mengatakan, kami harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Jadi larangan untuk memberitakan nama Yesus itu mereka tidak peduli. Setelah mereka keluar dari tempat itu, mereka terus memberitakan nama Yesus. Bahkan dalam ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan mahkamah agama dengan, adakah mereka sedih? Tidak. Firman Tuhan mengatakan dengan gembira. Kenapa mereka gembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Petrus dan rasul-rasul. Mereka tahu, mereka didesak, mereka harus membuat pilihan. Sama ada memberitakan nama Yesus atau mereka mematuhi perintah mahkamah agama. Mereka tahu akibatnya. Tetapi adakah itu membuat mereka sedih? Tidak. Adakah itu membuat mereka rasa takut? Tidak. Mereka terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan nama Yesus. Walaupun resikonya nyawa mereka akan terkorban. Tetapi mereka taat. Jadi bagaimana kita memilih untuk melakukan kebenaran? Hanya dengan taat. Taat kepada perintah Tuhan. Tidak peduli apa akibatnya yang kita bakal alami. Kita mau taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan sahaja. Ini contoh daripada murid-murid Tuhan Yesus. Dan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 ini pun satu peringatan yang baik untuk kita. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini Raja Saul, raja pertama orang Israel, diperintahkan Tuhan supaya menangkap menyerang sebuah negeri. Rajanya dan semua ternakan itu harus dimusnahkan. Tetapi rajanya dibiarkan hidup. Ternakan-ternakan yang gemuk-gemuk itu tidak dibinasakan. Kemudian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi perintah Tuhan diabaikan. Apa yang mereka pikir betul, apa yang mereka pikir baik untuk mereka, apa yang mereka pikir mempersembahkan korban itu memang ritual penyembahan orang bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi mereka lupa. Tuhan mengatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mereka kompromi. Firman Tuhan mereka abaikan. Tetapi pada akhirnya apa yang Tuhan tuntut? Ketaatan mereka. Itu yang menyenangkan. Bagi kita pada hari ini,
Ya, ada banyak perintah Tuhan. Dalam masa yang sama, kita juga menghadapi situasi, contohnya dalam adat istiadat yang menekan, dan kita harus membuat pilihan. Kompromi atau taat kepada Tuhan. Jadi pada hari ini saya mendorong saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tanpa ketaatan mustahil kita dapat membuat pilihan yang betul. Yaitu memilih melakukan kebenaran. Sebaliknya kita lebih cenderung memilih untuk berkompromi apabila keadaan atau situasi mendesak kita. Sehingga kebenaran itu menjauh dari hidup kita. Jadi sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kehidupan Tuhan Yesus, itu menjadi patokan bagi kita, itu menjadi teladan bagi kita, contoh bagi kita. Dalam hal ini, ketaatan Yesus, sehingga dia mati di atas kayu salib. Agar kita lebih memilih untuk taat melakukan kebenaran dan berani menghadapi resiko yang bakal kita hadapi. Karena kita percaya Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita. Inilah iman kita dalam Tuhan. Apabila kita melakukan kehendak Tuhan, kehidupan kita dijamin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami berdoa supaya kami harus membuat pilihan yang betul dalam hidup kami. Kadangkala pilihan kami itu dipengaruhi oleh keadaan tertentu yang terjadi. Mungkin adat istiadat, mungkin ada sesuatu yang lain, keinginan orang lain, tuntutan orang lain dalam hidup kami yang mendesak kami. Dan kadangkala apabila kami tidak berhati-hati, kami memilih untuk berkompromi karena itu mudah bagi kami. Tetapi kami lupa bahwa apabila kami berkompromi, tidak mentaati firman Tuhan, artinya kami berdosa. Karena kami lebih memenuhi keinginan manusia, perintah manusia, daripada mentaati perintah Tuhan sendiri. Seharusnya perintah Tuhan itu yang menjadi pertama di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami, ampuni kami Tuhan, kalau selama kami hidup ada perkara-perkara yang berlaku di dalam hidup kami terdesak sehingga kami berkompromi dalam dosa, kami mengabaikan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mohon pengampunan, ampuni kami Tuhan, dan berikan kami hati seperti Yesus yang taat kepada Bapanya, walaupun dia tahu dia akan mati di atas kayu salib. Tolonglah kami Tuhan supaya kami mentaati Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena kami mengimani apabila Tuhan yang memanggil kami untuk mentaati Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kami kekuatan, Tuhan juga akan memberikan kami ketebahan. Bahkan Tuhan akan melepaskan kami daripada keadaan-keadaan yang mendesak kami. Sehingga pada akhirnya kami membuat keputusan, membuat pilihan yang benar, yaitu hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman Yesus. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperankan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan didiakan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak dari Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi
baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya yang tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi kami ingin menyambut Anda beribadah di Gereja Good Samaritan. Mungkin ada yang kali pertama datang ke gereja. Dimanapun Anda duduk, bolehkah Anda angkat tangan seperti ini dan lambai-lambai supaya kami boleh mengenal Anda? Ada? Kali pertama, oh ada di situ ya. Oke. Ada lagi? Sebelah kanan saya, sebelah kiri. Oke, mari kita menyambut saudari yang kali pertama datang ke gereja. Kalau Anda tidak ada tempat untuk beribadah, Gereja Good Samaritan sentiasa terbuka dan kami malu-alukan Anda untuk datang beribadah bersama-sama dengan kami. Jadi saudara dan saudari yang kasih Tuhan Yesus, ada pengumuman yang sudah diumumkan lebih kurang 1 bulan yang lalu, bahwa apabila kita masuki bulan 9, kita tidak ada rakaman secara langsung, ya, online. Tetapi masih ada rakamannya bagi mereka, bagi anggota jemaah yang tidak dapat datang ke gereja karena masalah kesehatan dan sebagainya. Anda boleh mohon kepada pihak gereja untuk hubungi pihak staf untuk memberikan Anda rakaman untuk kebaktian pada minggu itu. Tetapi bersiaran secara langsung pada bulan 9 ini itu akan ditiadakan. Jadi kami mendorong saudara dan saudari yang selama ini mengikuti kebaktian dalam talian, bulan 9 ini silakan datang bersama dengan kami, bertemu secara bersemuka untuk menyembah Tuhan di Gereja Good Samaritan. Kami malu-alukan Anda kembali untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kita bersyukur untuk kampanye Derma Darah yang sudah berlangsung pada minggu lalu. Jadi dalam buletin Anda melihat berapa peratus yang menderma darah, yang dapat menderma darah. Dari jemaah bahasa Malaysia kita hanya ada lebih kurang 6,5%. Tetapi yang sangat menarik, orang luar, maksudnya bukan anggota jemaah, orang yang lalu lalang nampak kita punya banner, ya. Mereka datang dan lebih kurang dikatakan di sini 61,5%, maksudnya lebih besar yang menyumbang darah itu dari orang luar berbanding dengan anggota sendiri. Jadi ini bagi kita mencabar diri kita sendirilah supaya sebagai anggota gereja ini kampanye darah kita gereja yang anjurkan, sepatutnya anggota gereja kita lah yang lebih banyak menyumbangkan darah untuk membantu orang lain. Tetapi kalau memang tidak sehat, kita tidak boleh paksa juga ya. Jadi perhatikan bahwa kita masih ada 1 kali lagi 3 bulan atau 4 bulan dari sekarang untuk kampanye derma darah, dan pada waktu itu biarlah kita menyumbangkan darah kita untuk membantu orang yang dalam keperluan. Hari keluarga tarik tutup pada 4 September. Minggu depan. Jadi hari keluarga ini akan dilancarkan pada 16 September. Akan diadakan ya, bukan dilancarkan. Hari keluarga ini akan diadakan pada 16 September, hari Jumat. Jadi minggu depan adalah yang terakhir tarik tutup. Jadi selepas kebaktian ini Anda terus pergi ke counter untuk mendaftar. Jadi iuran hanya RM5 dan sudah pasti pada waktu itu akan membantu kita sebagai satu keluarga, bukan hanya dalam keluarga kita sendiri tetapi bergabung dengan keluarga dalam bahasa Malaysia, juga bergabung dengan keluarga dari bahasa Cina dan bahasa Inggris. Jadi kita datang sebagai satu tubuh Kristus yang dalam keluarga Tuhan pada waktu itu, dan pasti acara-acara yang berlangsung itu
menarik. Jadi saya mendorong bahasa Malaysia, silakan mendaftar untuk mengikuti hari keluarga ini. Jadi pada 29 hingga 31 Oktober ini adalah Sinod Diocese. Maksudnya hari Senin hingga hari Rabu minggu depan ini akan ada persidangan Sinod Diocese yang ke-32. Jadi terus berdoa untuk semua yang terlibat, bukan hanya di perwakilan di gereja kita, Encik Kenny, Encik Roland, dan Encik Denny, tetapi juga dari gereja-gereja yang lain di seluruh Sabah yang datang. Doakan supaya mereka ada perjalanan selamat. Hari ini pun sudah ada yang dalam perjalanan ya. Kita berdoa supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, dan semasa Sinod ini Tuhan juga memberi hikmat bijaksana pada mereka untuk membincangkan hal-hal yang penting bagi diocese kita. Dan ada juga pemilihan untuk ahli jawatan kuasa dalam diocese. Jadi kita berdoalah menyokong persidangan Sinod Diocese ini dalam doa kita. Kita juga ada makan malam sempena ulang tahun ulang tahun yang ke-60 Diocese. Jadi ada beberapa yang akan terlibat. Jadi terus berdoa supaya perlindungan Tuhan lah, karena kalau berkumpul beramai-ramai kita tidak tahu siapa yang sehat dan tidak sehat, tetapi kita berdoa supaya semua sehat, dilindungi dan pelihara Tuhan. Dan biarlah ulang tahun yang ke-60 Diocese ini akan memperingatkan semua yang datang pada waktu itu akan kebaikan Tuhan selama lebih kurang 60 tahun ya diocese kita. Jadi sila dibawa doa ini juga dalam doa Anda. Jadi untuk pengumuman yang lain, sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda supaya Anda tidak terlepas pengumuman yang penting. Jadi masa ini kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengajar dan memperingatkan kami supaya terus memilih untuk mentaati kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh percaya kepada Tuhan pada setiap waktu. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja. Kami berdoa agar sebagai murid Kristus kami akan meluangkan masa mendengarkan suara Tuhan untuk memupuk hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan, sehingga kami mengalami pekerjaan Roh Kudus secara pribadi kami. Kami berdoa juga agar ada sambutan yang menggalakkan untuk kursus model pelayanan praktikal bahasa Cina tentang cara berdoa untuk pembebasan dari 30 September hingga 2 Oktober. Kami berdoa agar lebih ramai lagi jiwa-jiwa yang akan datang untuk mengikuti kursus ini pada waktu malam untuk dilayani. Tuhan, kami mau berdoa juga buat diocese kami untuk Sinod Diocese pada 29 hingga 31 Agustus. Kami berdoa untuk kesehatan yang baik dalam perjalanan, selamat untuk semua perwakilan. Kami berdoa untuk bimbingan Roh Kudus dalam semua perbincangan mereka dan pemilihan ahli baru untuk pelbagai jawatan kuasa dalam diocese. Kami berdoa juga untuk makan malam ulang tahun diocese ke-60 pada 31 Agustus ini. Kiranya Tuhan campur tangan dalam setiap acara supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kami mau berdoa untuk kesehatan yang baik untuk semua yang terlibat pada malam itu, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui acara-acara yang dijalankan. Kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah. Kami mau berdoa agar industri pelancongan
segera dipulihkan untuk menyediakan lebih banyak pekerjaan kepada rakyat. Kami berdoa untuk perkongsian antara Pulau Pinang dan Sabah agar membawa pembangunan produk dan menambah baik pelancongan di kedua-dua negeri. Kami berdoa juga untuk negara dalam pendidikan. Kami berdoa untuk para pendidik agar menerima lebih banyak latihan, pendadahan, dan peluang pertukaran bakat supaya pemimpin yang mahir akan dibina untuk menerjui pertumbuhan dan pengembangan sistem pendidikan negara kami. Tuhan, kami mau berdoa juga buat saudara-saudari kami, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada yang kurang sehat, agar Tuhan melawat dan menjamah tubuh mereka, supaya mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa. Tuhan, ini doa kami serahkan doa permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakui dosa kita. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mencoba Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai. Saudara dan saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu bersama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya, lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Saya menjemput Anda duduk, mari kita siapkan hati untuk zaman kudus.
semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan Dia mengucap syukur. Lalu Dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Tekatilah dengan iman dan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur.
Mari kita mengucap syukur atas persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, kerana segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kebunyaan-Mu juga. Amin. Mari kita berdoakan doa Bapa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita
dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dalam nama Kristus. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah.
Oke, kebaktian kita sampai di sini. Mari kita duduk sekejap untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Semoga apa yang kami sudah dengar, semoga juga kami akan tabur di luar sana. Semoga menjadi tanah yang subur di dalam setiap langkah kehidupan kami, tiap-tiap yang lemah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menguatkan kami di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati buat anak-anak-Mu dan umat-umat-Mu yang datang di tempat ini. Pada saat ini ya Bapa, sebelum dia keluar, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, akan membawa berkat di luar sana ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin.